Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang waktu Belanda dan selamat malam waktu Indonesia, rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada acara diskusi online pada hari ini. Saya Rozi Brilian, mahasiswa Utrecht University, selama kurang lebih 60 menit dan maksimal mungkin 90 menit ke depan akan memandu jalannya diskusi dengan judul isu krusial dalam revisi KUHP dan bahayanya untuk hak asasi manusia. Nah, acara hari ini sebetulnya merupakan inisiasi dari PPI Leiden, PPI Utrecht, PPI Kota Den Haag bersama dengan Aksi Kamisan Nederland sebagai respon atas situasi yang muncul belakangan dan berkembang di Indonesia. Belakangan kita melihat bahwa muncul wacana penolakan terhadap kitab revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP yang sedang diinisiasi oleh DPR dan bersama dengan pemerintah. Agenda revisi ini sebetulnya merupakan pelengkap dari revisi KUHP yang telah berhasil dilakukan pada 2023 lalu dan akan diimplementasi ya di tahun 2026. Nah, sama seperti produk perundang-undangan sebelumnya, pembahasan RUU KUHP yang dilangsungkan di DPR saat ini disinyalir tidak memenuhi standar meaningful participation, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian masyarakat ya terhadap substansi yang termuat dalam rancangan KUHP tersebut. Sejumlah akademisi, praktisi, kemudian juga bahkan mahasiswa, masyarakat sipil, sebenarnya sempat terlibat dalam proses pembahasan. Namun, sebagian pihak menilai bahwa proses pembahasan atau proses partisipasi yang dibuka oleh DPR tersebut terkesan sangat formalistik gitu ya. Jadi, eh, dan di sisi lain, secara substansial pun, KUHP yang sedang dirancang saat ini juga disinyalir tidak mengandung banyak perbaikan eh, substansial gitu ya, yang justru hanya akan melanggengkan praktik dan masalah yang klasik. Nah, diskusi ini tentu sangat penting, tentu saja rekan-rekan semua, karena KUHP juga akan menyasar pada kita, pada keluarga kita tidak pernah tahu gitu ya, karena dia akan mengatur ya tata cara, prosedur soal upaya paksa, misalnya penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, bahkan misal penyadapan yang kita tidak pernah tahu akan menimpa kita sewaktu-waktu. Untuk membahas lebih dalam, baik dalam tataran prosedural maupun substansi, hari ini diskusi akan menghadirkan dua expert di bidang criminal justice system, teman-teman. Yang pertama adalah Bang Aristo Pangaribuan, seorang lawyer, akademisi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang mengajar hukum acara pidana juga. Beliau juga merupakan lulusan dari Utrecht University. Selamat malam, Bang Aristo. Malam Rozi, terima kasih sudah diundang. Terima Salam kasih. buat Terima teman-teman. kasih juga sudah hadir pada diskusi kita hari ini. Yang kedua, saya kenalkan merupakan peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform atau ICGR yang merupakan alumni juga dari Leiden University, Kak Ifti Tasari. Biasa dipanggil Mbak Tita. Halo, Selamat salam malam, kenal. Kak Tita. Selamat malam, salam kenal teman-teman. Halo Mas Rozi, Bang Aristo, Bang Neza, Terima dan kasih teman-teman sudah sekalian. berkenan hadir di acara diskusi kita. Oke, teman-teman tidak berpanjang-panjang lagi, mungkin langsung saja kita masuk ke dalam diskusi. Saya mungkin akan langsung ke pembicara pertama, yakni Bang Aristo. Kita diskusi santai saja, mungkin modelnya seperti model talk show gitu ya. Jadi Ya, pertanyaan pertama adalah beberapa tahun yang lalu sebetulnya dari teman-teman masyarakat sipil, akademisi, bahkan praktisi begitu ya, muncul satu desakan yang sangat kuat untuk merevisi KUHP ini ya, eh, berangkat dari penyimpangan, pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Nah, dari ketentuan KUHP yang ada saat ini, ya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 gitu ya, berdasarkan kajian Bang Aristo, apa evaluasi terbesarnya sehingga revisi KUHP merupakan satu agenda yang sangat urgent gitu. Silakan, Bang. terima kasih Rozi ya. Jadi pertanyaannya apa concern terbesar ya Ya, hingga revisi KUHP itu urgent ya. Sebenarnya
Kalau mau tahu, saya udah beberapa kali menulis ya soal ini. Terakhir saya juga menulis di Asian Journal Comparative Law soal sejarah KUHP, ideologi operating systemnya. Jadi sebelum saya bicara pasal per pasal, saya bicara operating systemnya dulu, yaitu ideologi. Jadi yang namanya hukum acara pidana itu adalah refleksi dari ideologi negara. Itu adalah refleksi bagaimana negara dengan aparaturnya memposisikan kedudukannya di hadapan individu. Karena dia mengatur hubungan. Di situ kan kita lewat acara pidana kita bisa tahu seberapa gampang orang ditangkap, seberapa gampang orang ditahan, seberapa gampang orang masuk penjara, seberapa susah korban mendapatkan restitusi dan lain-lain. Itu sederhananya. Nah, kalau kita bicara operating systemnya, ya operating systemnya ini lahir tahun 81. Itu yang di label demokrasi Pancasila. Jadi kalau Rosi dan teman-teman lihat perdebatan parlemen, itu perdebatannya ada dua ideologinya. Ini mau ideologi demokrasi Pancasila atau ideologi liberal yang ada pada waktu itu dalam ICCPR tahun 66. Long story short, akhirnya demokrasi Pancasila lah yang menang. Apa sih demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila itu kan sebenarnya kolektivisme ya, otoritarianisme sebenarnya. Dan ingat, saya tidak mau mengatakan bahwa itu lebih jelek daripada liberal, liberal lebih bagus, karena itu pilihan politik Indonesia pada waktu itu. Karena saya selalu bilang, yang mengaku liberal aja terjebaknya otoritarianisme kok kayak Amerika. Ya nggak ada pengadilan di Amerika, semuanya plea bargaining karena terlalu liberal, terlalu ribet. Ketika itu pilihan politik, ketika individu lebih tinggi kekuasaannya daripada negara, membuat semuanya jadi ribet. Dan sebaliknya, ketika negara lebih tinggi kedudukannya daripada individu, ya crime control, ya orderly society lebih gampang, lebih sederhana. Jadi itu pilihan politik. Dan banyak negara yang pilihan politiknya seperti itu dan fine-fine aja, gitu ya. Nah itu kira-kira perdebatan operating systemnya. Nah baru kita lihat setelah operating systemnya itu, kemudian masuklah pasal per pasal. Nah, tadi seberapa gampang sih orang ditangkap, seberapa gampang orang ditahan? Gampang kan? Jawabannya gampang. Nah, concern utamanya apa? Ya concern utamanya karena kegampangan itu menimbulkan multifaceted problems. Apa itu? Ya, eksploitasi, korupsi. Karena saya selalu bilang aset kekuasaan penegakan hukum pidana ini adalah aset yang paling berharga. Harganya mahal, orang nggak dijual aja orang mau beli. Bisa diperdagangkan. Nah, oleh karena itu sudah nikmat ya, sudah nikmat menangkap orang gampang, memidanakan orang gampang. Ketika mau diambil kembali resistensi tinggi. Karena operating system ini udah berjalan berpuluh-puluh tahun. Nah, kenapa sih concern utamanya? Concern utamanya karena aset ini terlalu tinggi harganya, diperebutkan. Makanya kita lihat perdebatan misalnya dominus litis versus diferensiasi fungsional. Buat saya itu kan sebenarnya terminologi yang dipas-pasin aja. Intinya gue mau jadi mengendalikan aset ini. Nah, itu analisa saya. Nah, kenapa sih itu perlu direformasi ya? Ada banyak literatur dari dulu, dari tahun 2004, 2008, 2013 selalu mau direformasi tapi gagal. Ya, intinya kenapa ya? Karena terlalu besar kekuasaannya, eksploitasi terlalu besar. Kenapa gagal? Ya tadi orang udah nikmat kok kerjanya gampang, Anda mau ambil. Misalnya Mbak Tita dan ICJR selalu judicial scrutiny. Betul, secara konsep mungkin bagus, tapi orang gua udah enak menangkap orang nggak perlu minta izin, nahan orang nggak perlu minta izin, sekarang lu suruh gua izin. Nggak mau lah. Jadi menegakkan hak asasi manusia itu secara tidak langsung mereduksi kekuasaan. Nah ini persoalannya. Jadi gitu. Nah, terakhir, kalau ditanya bagaimana RUU KUHP ini ke depan, selalu saya bilang ya, selama ideologinya tidak bergeser, selama operating sistemnya tidak bergeser, ya akan tetap sama. Makanya dari awal DPR udah bilang tidak ada perubahan distribusi of power, distribusi kewenangan. Makanya nggak ada yang teman-teman ICJR, Mbak Tita misalnya mengatakan judicial scrutiny itu jauh lah. Itu jauh, masih jauh sekali. Nah, tapi apakah
ini lebih baik daripada KUHP yang lama? Oh iya, lebih baik, tapi tidak signifikan. Dan saya berpikir ya, dulu juga saya judicial scrutiny itu memang bagus kalau ada yang menyuarakan, tapi terlalu jauh lah untuk Indonesia ya, pergeserannya. Ini ibarat kita aja kadang-kadang mau habis dari Windows mau ganti Mac atau Mac mau ganti Windows kita males, apalagi ini. Itu kira-kira untuk pembuka saya, Mas Rozi. Ya, terima kasih Bang Aristo. Jadi, iya, yang hal yang di point out adalah soal eh, RKUHP itu sebetulnya dia muncul untuk mereduksi kewenangan yang sebetulnya saat ini ya di KUHP existing itu sangat besar gitu. Jadi KUHP mau merevisi otoritas yang ada. Nah, timbul Sorry Mas Roy, resisten. saya tambahin terakhir ya. Ya, Sorry, silakan, saya lupa silakan, terakhir. silakan Jadi Bang. gini, kenapa saya pesimis ya? Selalu saya bilang saya pesimis. Kenapa? Satu, Ya, momentum politik sebesar reformasi aja tidak bisa menggeser. Apalagi ini yang sebenarnya tujuan utamanya karena ada KUHP. Jadi ini kebutuhan necesitas saja, necesitas normatif saja. Momentum politik reformasi tidak bisa menggeser paradigmanya, apalagi cuma necesitas. Gitu kira-kira. oke, oke. Ya. Nah, jadi setelah tahu masalahnya nih, Bang, jadi tadi sebenarnya sudah dijawab gitu ya. Apa jadi pembaharuan KUHP itu sebetulnya tidak sesignifikan yang diharapkan oleh sebagian pihak gitu ya. Seharusnya bisa lebih transformatif gitu, tapi hanya merubah pasal-pasal dan bahkan tidak secara signifikan mereduksi Sorry, otoritas bukan seharusnya nggak akan bisa transformatif, nggak seharusnya. Pasti dan seharusnya. melihat landscape sosial politik nggak mungkin. Kan saya Oke, bilang, operating sistemnya nggak berubah, nggak jadi berubah nggak sama mungkin sekali. itu bergeser. Oke. Nah, tadi Bang Aristo juga udah menyebut soal konsep judicial scrutiny. Nah, mungkin di beberapa teman-teman di sini belum banyak yang paham gitu soal konsep judicial scrutiny. Dan banyak pihak menilai bahwa sebetulnya konsep, salah satunya mungkin ICJR dan teman-teman masyarakat sipil menilai bahwa konsep judicial scrutiny ini bisa menjadi satu jalan keluar atau solusi dari sistem peradilan pidana kita yang carut marut belakangan. Dan sebetulnya apa sih Bang konsep judicial scrutiny ini dan mengapa dia apa ya bisa dibilang secara ideal harus masuk dalam konsep RKUHP baru ini? Silakan Bang. Ya sederhananya, kalau mau upaya paksa, nangkap, nahan, geledah, minta Hmm. izin institusi lain. Nah, institusi lain ini siapa? Biasanya hakim. Untuk counterbalance, kan tadi saya bilang, hukum acara pidana ini kan ya seberapa gampang, seberapa mudah melihat posisi individu melawan negara. Nah, di tengah-tengah ada hakim. Nah, makanya di negara-negara liberal, termasuk di Belanda, examining magistrate itu, ya ada wasitnya gitu loh. Perlu nggak kalau gue mau nangkep, gue jelasin dulu ke hakim. Gue mau nahan orang ini nih, karena bla 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 bla. Nah, orangnya ini dikasih kesempatan untuk membela dirinya juga. Nah, di Indonesia kan nggak begitu. Di Indonesia mau nangkap di RUU KUHP yang baru kan mau nangkap cukup surat perintah atasan doang, surat perintah. Itu kan segampang rapat-rapat, ngeprint, tanda tangan, cap. Nah ini saya bilang itu refleksinya karena memang dipermudah, ya dipermudah. Jadi memang platformnya demokrasi Pancasila itu soal negara itu tuh seperti Asian parents lah dalam tanda petik ya yang controlling. Jadi intinya udah dah lu gak usah banyak protes, gue yang paling tahu apa yang terbaik buat lo. Nah itu ideologi kolektivisme tuh begitu. Gitu, Mas Rozi. Ya, Bang Aristo, terima kasih. Jadi memang penting sekali gitu ya untuk menentukan terlebih dahulu ideologi mana gitu yang mau dipakai sebetulnya untuk menentukan arah kebijakan KUHP ini. Nah, terakhir sebelum saya pindah ke ke Katita, Bang Aristo baru menulis satu tulisan juga di salah satu platform gitu ya soal muatan ilusi keseimbangan yang ada gitu dan kewenangan aparat penegak hukum itu pasti akan ada selalu di atas kepentingan individu. Nah, kaitannya dengan ini, saya mau tanya hak-hak individual apa saja yang mungkin paling terlanggar gitu ya karena sesuai tema kita dan bahayanya untuk hak asasi manusia jika KUHP ini tidak betul-betul direformasi secara total. Silakan, Bang. Gini ya, jadi yang pertama upaya paksa tuh sudah pasti framingnya. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan tuh masih gampang, masih sederhana. Misalnya bisa lihat aja di pasal RUU KUHP tuh 85, 88 lah, sampai ke bawah deh. 80 sampai 90-an tuh tentang upaya paksa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau menyoroti yang jarang disoroti juga
adalah tentang standar pembuktian atau evidentiary threshold. Nah, ini jantungnya sebenarnya. Evidentiary threshold itu adalah jantung seberapa mudah, seberapa gampang mentersangkakan orang, memidanakan orang. Nah, kenapa saya bilang ini penting? Gini, evidentiary threshold di Indonesia itu pakai magic number 2. Jadi ini mathematical exercise kuantitatif. Kalau 2, ini gampang banget. Maksudnya gampang banget gimana? Ya saksi tambah ahli yang ahli tukang stempel, satu dokumen, udah 2. Jadi tunnel vision. Nah, saya juga saya juga baru menulis ya tentang evidentiary threshold ya. Dan angka 2 itu dari mana ya? Jadi ternyata angka 2 itu lahir dari satu saksi bukan saksi. Jadi kalau satu saksi nggak cukup tambah satu dua sesederhana itu. Nah, saya juga mencari ya di negara manapun nggak ada loh ya empasisnya kuantitatif. Empasisnya kebanyakan kualitatif. Kualitatif itu standar kayak di Belanda beyond reasonable doubt. Jadi sebenarnya standar pembuktian kita tuh nyontek Belanda, KUHP Belanda. Tapi di KUHP Belanda nggak ada angka 2 itu. Nah, artinya apa? Kalau ada angkanya empasisnya angka 2, jadi itu cuma mathematical exercise saja. Satu tambah satu sama dengan 2. Tapi kalau kualitatif kayak reasonable suspicion, beyond reasonable doubt, itu kan mengharuskan kita menjustifikasi putusan kita. Keputusan otoritas menjustifikasi bahwa saya berhak menangkap orang ini karena ada reasonable suspicion. Dan itu di-argue di depan tadi judicial uh, scrutiny tadi, ya judicial instrument tadi. Begitu, Mas Rozi. Terima kasih, Bang. Jadi kita udah dapat poin pentingnya gitu dari Bang Aristo bahwa memang salah satu yang problematik dalam pengaturan KUHP existing itu adalah soal yang pertama upaya paksa, yang kemudian tadi yang kedua adalah soal evidentiary threshold juga yang juga tadi didasarkan pada dua alat bukti dan memang sangat gampang gitu ya kalau misalnya dilihat dari standarnya. Nah, saya mau pindah ke Katita dulu. Nah, Katita, teman-teman masyarakat sipil kan sebetulnya sudah menyuarakan ya soal sebetulnya bukan sebetulnya teman-teman dari dulu juga saya tahu bahwa SCGR mengeluarkan satu buku yang cukup tebal gitu ya soal audit KUHP yang dipublikasi kalau tidak salah di tahun 2022 atau 2023 eh, menjadi satu literatur yang sangat penting gitu ya untuk mengkaji kekurangan-kekurangan yang ada dalam KUHP sekarang. Nah, dari pandangan teman-teman koalisi masyarakat sipil, sebetulnya dari RKUHP hari ini, apa yang lebih buruk atau apa yang sebetulnya seharusnya diperbaiki secara fundamental dari KUHP existing di Undang-Undang 8 1981 ini? Silakan, Kak Tita. Ya, terima kasih Kak Rozi. Tadi aku apa namanya banyak mengamini ya yang disampaikan sama Bang Aristo. Sebetulnya kondisinya memang sepesimis itu gitu di situasi perubahan kebijakan yang sekarang dan memang apa namanya kita juga menyadari itu gitu teman-teman yang mengadvokasikan di isu ini gitu ya bahwa ini adalah pertarungan yang memang kita nggak akan pernah atau belum lah ya nggak belum belum kelihatan hilalnya untuk bisa kita menangin gitu untuk bisa punya RUU KUHP yang sesuai dengan ideal kita gitu kalau tadi mungkin apa namanya ideologinya dari bahasa Bang Aristo yang punya nilai-nilai liberal penghormatan terhadap HAM dan lain sebagainya gitu di konteks yang hari ini gitu yang orang udah nyaman yang aparat juga udah nyaman. Dan selain itu juga terlepas dari itu sih sebetulnya, tapi yang penting sebetulnya dari RKUHP ini adalah kenapa akhirnya teman-teman juga tetap terus menyuarakan, kemudian ada draft tandingan juga bahkan sampai kita bikin kan kalau misalnya mungkin teman-teman ngikutin di diskursusnya di Indonesia. Teman-teman koalisi juga sempat bikin draft tandingan untuk menyampaikan pesan bahwa ada versi yang idealnya yang itu diharapkan bisa juga membuka mata teman-teman umum gitu ya masyarakat umum untuk bisa mulai aware soal isu-isu ini gitu. Jadi kalau tadi targetnya supaya kita ada perubahan yang signifikan di dalam sistem operasinya tadi kita perlu ada perubahan ideologi yang cukup cukup apa namanya signifikan, memang harus pelan-pelan gitu dan step by step dan advokasi RKUHP ini sebetulnya jadi
momen yang pas gitu ya untuk bisa mengedukasi masyarakat, mengedukasi rakyat soal bagaimana mereposisi hubungan kita sama negara gitu kan. Nggak banyak yang mungkin ngeh atau paham atau mungkin menyadari bahwa kita tuh sebenarnya berhak loh untuk ngeklaim, untuk menuntut negara untuk bisa do something better gitu, untuk provide HAM, untuk provide ya kebijakan publik dan sebagainya gitu. Kemudian untuk bisa di hold accountable ini juga yang paling penting gitu, nggak cuman apa namanya isu soal pemenuhan hak-hak gitu ya, dan juga ya itu pasti penting keberimbangan sistem peradilan dan lain-lain, tapi juga memastikan bahwa kita bisa punya sistem yang akuntabel, ada check and balances dan lain sebagainya. Dan itu yang kalau tadi pertanyaannya Mas Rozi, apa yang paling krusial untuk diubah di RKUHP sekarang adalah kita memastikan ada akuntabilitas itu sih. Dan sayangnya di dalam RKUHP sekarang itu sistem akuntabilitasnya ini juga semakin jauh gitu. Kayak misalnya apa namanya alasan penahanan lah simpelnya. Kita kemarin dengan kampanyenya kan pakai meaningful manipulation itu ya, seolah-olah dibikin kayak ada detail-detail penahanan, tapi sebetulnya konsekuensinya kalau kita hitung-hitung itu malah nambah apa namanya reason orang untuk bisa ditambah, untuk reason orang untuk bisa ditahan gitu, dan itu menjadikan nggak penahanan jadi lebih mudah gitu, instead of bikin oh kita udah batasi dengan apa namanya indikator-indikator objektif, tapi pas kita ngeliat detail-detailnya alasannya semakin melebar. Contohnya ada alasan soal kalau dia menghambat pemeriksaan gitu. Yang itu kita sangat subjektif banget kan, alasan menghambat pemeriksaan itu apa. Kita sangat struggling sekarang sama konsep soal obstruction of justice lah, yang mana itu udah diperlebar. Sekarang bahkan terakhir kasus kriminalisasi obstruction of justice bisa sampai rilis pers gitu, atau kebebasan pers gitu yang bisa sampai terancam. Jadi isunya sangat-sangat melebar di satu titik itu gitu. Dan ada isu-isu yang lain yang apa namanya soal alasan-alasan yang lain yang juga juga sama gitu, akhirnya mempermudah itu untuk menahan, dan dia juga nggak memperbaiki sistem akuntabilitasnya gitu, malah yang ada memperburuk. Kayak misalnya pra peradilan, pra peradilan itu betul sih apa namanya dipromosikannya upaya paksa sekarang semuanya bisa diperapit gitu, tapi ternyata ada tuh pengecualian pasalnya yang bilang kalau udah ada izin atau persetujuan dari hakim dia nggak bisa diajukan prapit gitu. Jadi hanya untuk applicable untuk tindakan-tindakan yang nggak pakai izin. Sedangkan kita tahu izin aja itu bisa backdate, persetujuan bisa stempel, bisa formalitas. Jadi sangat gampang untuk diakalin. Dan satu lagi isu yang juga soal prapit, gimana ini semakin mereduksi hak kita untuk ngeklaim tadi komplain, untuk bisa menuntut akuntabilitas adalah pembatasan pengajuan prapit itu sekarang cuma bisa sekali gitu untuk upaya paksa. Sedangkan upaya paksanya misalnya ada 9 atau ada berapa gitu kemarin ya list-listnya. Kemudian ada satu ayat bilang di bab situ kalau misalnya upaya paksa cuma bisa diajukan satu kali gitu. Dan alasannya pemerintah yang juga lucunya adalah supaya ini apa namanya nggak berlama-lama proses pra peradilannya, karena mereka ganti sistem. Jadi pra peradilannya sekarang itu yang akan diusulkan dia bisa menunda pokok perkara. Jadi alasannya supaya pokok perkaranya bisa lanjut terus. Jadi pra peradilannya dibatasin lah, cuman bisa sekali gitu. Dan ini kan juga jadi sangat problematik gitu kan untuk upaya paksanya. Jadi kalau misalnya orang ditahan, ditangkap, kemudian udah ada prapitnya, dia ngajuin prapit, kemudian besoknya misalnya dia digeledah atau disita barangnya yang juga nggak ini, dia udah nggak bisa komplain lagi, dan itu jadi penghambat, dan itu dibikin aturannya sedemikian rupa gitu. Jadi dan ada banyak-banyak manipulasi-manipulasi yang lain ya, bahasanya agak frontal sih, cuman memang itulah yang dipromosiin gitu. Kayak penguatan advokat juga sama, yang dipromosikan kan imunitas advokat, kemudian advokat dilarang untuk menyampaikan, akhirnya dihapus, dan beberapa ketentuan. Tapi ketika kita ngelihat detail-detailnya lagi, kayak misal akses berkas perkara, treatment untuk ngasih salinan putusan, itu tuh masih masih sama kayak yang sekarang gitu. Advokat masih belum punya hak yang bisa setara, yang bisa aksesnya yang bisa sama gitu dengan si penyidik dan penuntut umum. Jadi itu sih kekhawatiran concern kami, dan mungkin apa namanya agak sedikit berbeda dari Bang Aristo. Kalau kita ngeliat dengan draft yang sekarang, aku nggak bisa jamin gitu itu akan bisa lebih baik gitu, karena ya banyak tadi mekanisme fitur-fitur akuntabilitasnya yang itu susah untuk kita bisa bisa jamin berjalan dengan lebih lebih baik dengan sistem yang sekarang gitu. Dan ditambah lagi banyak fitur-fitur baru ya kayak plea bargain, terus DPA gitu. Dengan sistem yang sekarang, dengan kondisi kita yang sangat apa namanya banyak
banyak celah koruptifnya, banyak celah penyalahgunaannya, apakah ini nggak malah bahaya gitu? Kita aja standar minimumnya aja untuk bisa tahu pemenuhan hak, misalnya kalau Bergen dia nggak boleh apa namanya basisnya adalah dia nggak boleh dipaksa mengaku, misalnya di situ akan gimana nih kita bisa apa namanya memastikan itu akhirnya nggak jadi transaksional dan nggak ada paksaan gitu dan nggak ada kekerasan gitu karena yang basis-basis aja kita tuh masih struggling gitu terus habis itu dihadapkan dengan fitur-fitur yang advance gitu karena mungkin kalau di Amerika kan ya mereka dari awal emang sudah sangat liberal tadi ya beda gitu starting pointnya sama kita. Dan akhirnya punya apa namanya unintended consequences-nya jadi pada semua Pribergen karena berangkat dari situ gitu. Nah, tapi kalau di Indonesia dengan konteks yang ini, nah aku nggak kebayang sih itu akan jadi gimana dan korbannya pasti juga ya siapa lagi orang-orang yang miskin yang nggak punya akses keadilan, yang lagi-lagi orang yang nggak bisa punya akses apa namanya yang tahu siapa kenalan polisi di mana atau kenalan jaksa di mana yang akhirnya jadi korban sistem dan itu akan semakin mempertinggi ketimpangan gitu dan wah, itu bahaya banget sih. Nggak tahu, nggak kebayang gitu ke depannya kita dengan sistem hukum yang kayak gini untuk mengatasi masalah sosial kita akan jadi kayak gimana nih gitu. Jadi mungkin kalau aku sih arahnya agak ke sana ya ininya, hitungannya. Itu sih dulu mungkin Mas Rozi. Oke, Kak Tita, terima kasih. Jadi ya cukup cukup kompleks ya permasalahan yang sebenarnya eksis di eh, ya sistem peradilan pidana kita lah bisa dibilang begitu ya. Ada ketimpangan relasi, ada kemudian mudahnya orang ditangkap, penyimpangan-penyimpangan yang akhirnya berbuah pada pelanggaran HAM, dan tadi nilai akuntabilitas itu tadi juga sangat sulit dicapai oleh masyarakat gitu ya. Nah, mungkin lanjutannya gitu, Kak Tita. Teman-teman di Koalisi Masyarakat Sipil kan juga sudah mendorong ya satu kebijakan. Eh, Tadi Kak Tita sudah menyebut ada draft tandingan gitu. Nah, kalau saya nggak salah juga di beberapa siaran pers gitu yang saya coba baca, teman-teman mendorong tadi ya konsep, sebenarnya kita udah bahas tadi soal konsep judicial scrutiny gitu, yang sebetulnya di 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 draft KUHP kalau saya tidak salah itu tahun 2013 ada draftnya 2013 atau 2015 gitu ya itu ada hakim pemeriksa pendahuluan gitu ya yang kemudian sebelumnya lagi kalau kita kilas balik ke belakang lagi ada yang namanya hakim komisaris sudah dikenalkan konsepnya sebagai penjelmaan dari judicial scrutiny tadi. Nah, tapi saya mau tanya, apakah sebetulnya jika konsep-konsep ini ya eh, judicial scrutiny yang kemudian jadi hakim komisaris atau hakim pemeriksa pendahuluan itu muncul dan salah teman-teman di masyarakat sipil juga mendorong keberadaan ini, itu dapat menjamin akuntabilitas tadi, Kak. Gitu. Silakan, Kak Tita. Iya, sebetulnya yang kita dorong memang peran dari kekuasaan kehakiman ya atau pengadilan lah supaya bisa lebih kuat gitu di sini untuk dia bisa dari awal jadi pemain gitu. Kalau selama ini kan dimonopoli satu ya dan ya teori untuk apa namanya teori diskresi, teori korupsi kan satu monopoli kan dia pasti akan rentan ke korupsi kan. Jadi dan penyalahgunaan. Jadi itu sih idenya untuk bisa memasukkan aktor baru di si pengadilan ini dan dengan ekspektasi bahwa ya pengadilan kan secara konsep dia harusnya menjalankan fungsi secara independen dan imparsial gitu ya. Dia nggak boleh memihak beda sama kayak penyidik sama penuntut umum. Dia memang punya kepentingan untuk pembuktian gitu. Jadi harapannya ada peran untuk bisa mengontrol itu gitu. Check and balancesnya jalan. Nah, dengan sistem apakah namanya hakim komisaris, hakim pemeriksa pendahuluan atau pra peradilan yang sekarang sebetulnya kita nggak ada perdebatan soal penamaan gitu ya. Tapi yang penting adalah bagaimana dia berfungsi gitu, bagaimana fungsinya. Kalau misalnya memang dulu kan ditolak ya banyak sekali penolakan karena hakim komisaris atau hakim pemeriksa pendahuluan karena memang secara struktur itu cukup beda, memberatkan dan totally new system banget gitu. Jadi untuk modalnya ke sana tuh jauh gitu. Makanya di yang draft tandingan sebetulnya yang teman-teman apa namanya promosikan atau tawarkan adalah dengan konsep yang kayak pra peradilan sekarang gitu. Jadi penamaannya mau pra peradilan juga nggak masalah. Yang penting adalah dia bisa punya fungsi tadi check and balances gitu. Dan yang penting juga adalah selain tadi ya judicial scrutiny di awal proses adalah si habeas corpus yang dimana orang kalau ditangkap tuh harus dihadapkan dulu ke hakim gitu dan ini adalah celah yang dimana si hakimnya bisa
bisa apa namanya punya kontrol yang cukup signifikan gitu terhadap orang-orang yang pertama kali berhadapan dengan hukum di masa-masa awal gitu. Kalau sekarang kan sistemnya orang baru ketemu hakim 3 bulan, 6 bulan gitu, dan ini memang sistemnya agak lain gitu, beda sama negara-negara lain yang hakimnya emang dari awal gitu. Orang yang kalau kalau ditangkap ya dibawa ke hakim gitu, dia nentuin nanti ada penahanan, perlu penahanan atau enggak, apakah penangkapannya benar atau enggak, apakah dia betul tindak pidana yang diproses gitu, dia pelakunya, dan tindak pidananya betul-betul nggak direkayasa, nggak aneh-aneh gitu. Ini kan bisa dikontrol dari awal gitu. Yang sekarang trennya kan juga banyak tuh, misalnya kriminalisasi teman-teman apa namanya pegiat HAM, kemudian SLAPP, kasus-kasus SLAPP gitu, yang mereka sebetulnya ya itu pemaksaan kasus-kasus, dan karena udah nggak langsung dihadapkan sama hakim, jadi akhirnya ya masuklah ke dalam sistem yang korup di penyidikan itu tadi, dan dijadikan tools gitu, pidana akhirnya dijadikan alat untuk bisa mengontrol itu gitu. Dan ini yang penting untuk bisa dirombak, dikunci, bahwa peran hakim di sini penting untuk si scrutiny tadi, dan juga mengontrol, saling mengontrol si aparat penegak hukumnya. Dan yang nggak kalah pentingnya juga adalah menerima komplain tadi atau keberatan-keberatan gitu. Jadi beda banget dengan konsepsi pra peradilan yang sangat dibatasi sekarang. Di yang kita usulkan tuh banyak sekali mekanisme komplain yang bisa diajuin gitu. Nggak cuma terbatas sama upaya paksa ya. Kayak misal dia nggak didampingi sama penasihat hukum gitu. Dia misalnya mau melepaskan hak advokat gitu, itu harus dibawa ke hakim. Kayak di Belanda juga juga gitu sistemnya. Orang kalau dia melepaskan haknya advokat, siapa namanya penuntut umum atau penyidiknya bawa ke hakim, minta hakim baca, hakimnya minta dibacain lah hak-haknya dia, kalau misalnya nggak didampingi advokat gimana gimana, udah tahu nggak konsekuensinya segala macam. Oke, iya dilepas dilepas gitu. Tapi itu di depan hakim gitu. Jadi ada 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 kontrol, dan memastikan bahwa hak-haknya itu juga bisa dipenuhi secara operasional juga gitu, dan ada konsekuensinya kalau misalnya ada pelanggaran, bisa komplain, bisa terima pemulihan. Itulah yang juga yang penting kan untuk masuk di dalam fitur yang sekarang kita nggak punya gitu. Makanya rakyatnya sangat sangat ya nerima aja kalau udah jadi korban korban ini ya, kesewenang-wenangan gitu. Walaupun diatur lah di pasal 95 di apa, secara aturan ada, tapi prakteknya kan nggak se nggak seoptimal itu juga gitu efektivitasnya. Oke, Kak Tita, terima kasih. Itu tadi eh, beberapa aspek substansial terkait dengan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mungkin didorong oleh teman-teman masyarakat sipil gitu ya, khususnya ICJR, yang mendorong tadi soal penguatan check and balances dalam criminal justice system kita, kemudian penguatan peran yudisial juga dalam konteks di awal gitu ya, di pre-trial soal upaya paksa dan lain-lain, harus harus ada pengawasan lah. Kemudian juga penguatan habeas corpus, ya, bagaimana ketika misalnya orang itu dia dikenakan upaya paksa harus sesegera mungkin dihadapkan ke dalam persidangan gitu, eh, berkaitan dengan legalitasnya dan lain-lain, dan penerimaan keberatan dalam konsep pra peradilan kita. Nah, saya mau pindah lagi ke Bang Aristo. Jadi Bang Aristo juga merupakan seorang praktisi juga ya, sekaligus akademisi juga. Jadi melihatnya mungkin sangat komprehensif ya terkait dengan criminal justice system kita ini. Kalau dari Bang Aristo sendiri, saya ingin mau tanya refleksi atas pengalaman praktik hukum acara pidana kita di Indonesia itu gimana, serta bagaimana sebetulnya sejauh ini implementasi prinsip-prinsip HAM. Tadi sebenarnya udah dibahas gitu ya. Misalnya di ICCPR juga sebetulnya ICCPR juga mengamanatkan agar setiap orang gitu ya, dia ketika misal ditangkap harus sesegera mungkin dihadapkan di muka persidangan. Tapi kita lihat orang bisa ditangkap, bahkan ditahan tanpa proses persidangan selama berhari-hari gitu ya, tanpa belum belum tanpa dia dibuktikan bersalah atau tidak misalnya. Jadi em, kalau dari refleksi Bang Aristo sendiri terhadap pengalaman praktik beracara selama ini, bagaimana sebenarnya HAM itu harus diperkuat dalam sistem peradilan pidana kita? Silakan, Bang. Oke, solusi. Sebenarnya pertanyaan itu saya sudah jawab Ya, di tulisan saya. Saya pernah menulis di Australian Journal of Asian Law, bisa di Google ya. ya. Judulnya Navigating an Authoritarian Landscape. Intinya bagaimana defense lawyer di Indonesia itu menghadapi persoalan-persoalan. Dan saya tulis di situ bahwa ini adalah curhat saya sebenarnya.
ya menjadi defense lawyer di Indonesia. Jadi kalau sederhananya, bagaimana sih defense lawyer di Indonesia? Advokat itu, ya advokat sangat dimarginalkan, sudah pasti. Sehingga dia harus menavigasi labirin otoritarianisme tadi, misalnya ngambil berkas perkara aja kita harus memohon. Bayangkan, untuk yang hak aja, sederhana mengeksersis hak mendapatkan berkas perkara, kita harus submisif. Makanya saya bagi ya, sederhananya saya bagi navigasinya ada beberapa. Karena labirin otoritarianisme ini tinggi, hanya ada beberapa tipe adaptasi. Satu, adaptasi yang pertama nih spektrumnya adalah yang submisif. Apa itu submisif ya? Siap bang, izin bang, menghamba aja. Nah akhirnya kalau menghamba ini lama-lama ya suap, udah pasti. Ya, dia terjebak suap. Nah, saya nggak mau salahkan advokatnya dia menghamba begitu, karena ya kita butuh makan, kita butuh hidup, dan kita butuh reputasi. Klien kita itu hanya bisa nyaman di BAP, di tahanan nyaman kalau kita menghamba. Jadi submisif itu saya bilang, submisif strategi. Dan ini adalah yang paling pragmatis. Jadi ada yang submisifnya ini, ada yang terpaksa submisif, jadi ogah-ogahan, terpaksa ngasih duit. Akhirnya ada lama-lama yang enjoy juga. Karena cari duitnya gampang. Misalnya sampai bayarin main golf, bayarin anaknya liburan. Itu terjadi. Ya, bayarin. Ya pokoknya udah tahu lah bagaimana mengakses gamenya di situ, udah tahu. Nggak usah diminta, dia udah tahu harganya berapa. Nah itu udah submisif yang menikmati permainan. Yang satu ya. Yang kedua, ini tipe aktivis di spektrum yang ujung kanan. Nah kayak Mbak Tita ini tipe aktivis nih, ICJR ini, LBH Jakarta. Ya karena dia memperjuangkan idealismenya. Betul kalau perkara-perkaranya besar ya. Kalau perkara-perkaranya public figure, Mbak Tita dan kawan-kawan yang tipe aktivis ini mungkin dia menggunakan public pressure sebagai backingnya dia. Tapi itu nggak selalu bisa. Kalau di perkara-perkara yang konvensional, public pressure kita lawan terus, yang ada klien kita yang kena getahnya. Penyidiknya nggak suka, ya malah ditekan, itu ya. Nah ini yang tipe aktivis ya. Dulu misalnya Yap Kiam Him yang terkenal ya, dia tipe aktivis. Yang kedua, di tengah-tengah itu ada yang hybrid. Ya udahlah, kadang-kadang gua nyuap, terpaksa lah gua nyuap, gua hybrid kadang-kadang. Jadi kadang-kadang gini juga yang hybrid. Oke, saya kasih argumentasi yang oke, tapi argumentasinya oke ini tapi pakai permisi dulu sama penyidiknya. Pak, saya mau ngelawan ya, sambil bayar juga. Tapi Bapak jangan tersinggung ya kalau saya ngelawan, ini tuntutan peran saya. Jadi kayak bermain peran. Ini yang ketiga, tipe terakhir ini adalah tipe yang rutinitas. Apa itu tipe rutinitas? Ya yang biasa di pos bakum ya. Nah, di pos bakum ya sudahlah sebagai pelengkap aja dia. Karena undang-undang mewajibkan harus ada pengacara. Yang bayar itu siapa? Ya penyidik, ya hakim. Kliennya siapa? Kliennya bukan terdakwanya, tapi kliennya adalah pengadilannya. Karena dia cuma dibutuhkan untuk rubber stamp aja. Jadi hanya ini spektrumnya berdasarkan praktek saya. Ya, orang akan menghadapi ethical dilemma. Inilah yang menjawab, misalnya di Fakultas Hukum itu, orang yang pinter-pinter itu nggak mau jadi defense lawyer, maunya jadi corporate lawyer. Ya, masuk akal. Karena menghadapi persoalan ini. Itu, kalau Mas Rozi dan teman-teman di sini mau mau tahu ya lebih dalam tentang itu, saya menulis satu artikel khusus tentang itu. Bisa di Google aja, Navigating an Authoritarian Landscape, Criminal Procedure and Defense Lawyer in Indonesia. Dan dengan RUU KUHAP yang baru akan sama aja. Cuman ada lah, kalau saya bilang sama Mbak Tita, ada peningkatannya. Misalnya sekarang pengacara boleh mendampingi kalau saksi. Karena kalau di KPK, di Kejaksaan nggak boleh mendampingi. Kalau itu saksi. Nah itulah misalnya salah satunya. Ya kosmetik-kosmetik, tapi ya kalau ditanya, ya adalah perbaikan dikit. Ya memang lompatannya baru bisa sampai situ. Gitu. Tapi bagus, maksudnya kayak Mbak Tita, ICJR, terus draft tandingan, terus menyuarakan terus. Gitu. Oke, gitu Mas Rozi. Baik Bang, terima kasih. Di satu sisi lucu juga ya dengar dengar ceritanya Bang Aziz, tapi di satu sisi miris juga gitu ya ngelihat situasi eh ya dunia litigasi kita ini gelap sekali gitu ya. Eh, Tapi gampang dapat uangnya, nggak perlu oh pinter.
gampang dapat uangnya. Untuk sebagian orang menikmati juga. Iya, iya, iya. Oke, itu jadi agenda next kita untuk baca tulisannya Bang Aristo soal navigating an authoritarian landscape tadi. Em, ya, kalau kita lihat memang ya dari pengalaman refleksi yang tadi sudah disebutkan oleh Bang Aristo, advokat sangat dimarginalkan gitu ya. Labirin otoritarianisme, terus tadi ada satu keyword yang penting juga, berimplik- berimplikasi pada akhirnya pada ruang-ruang koruptif itu tadi Bang ya. Nah, eh, sebetulnya kalau Bang Aristo, dari pemikiran Bang Aristo sendiri, saya mau berangkat dari satu teori yang sangat mendasar ya, yang kita pasti mahasiswa hukum belajar soal ini gitu ya. Dulu tahun 1960-an, Herbert L. Packer mengenalkan dua model konsep dalam sistem peradilan pidana, ada crime control model dan due process model gitu. Nah, cita-citanya teman-teman ini kan juga mau mendorong supaya kita lebih due process gitu ya. Betul ya, Ya. koreksi kalau saya salah. Jadi supaya ada satu kalau Herbert L. Packer kalau saya tidak salah juga menggambarkan pada saat itu adalah ada obstacles yang harus ditempuh oleh aparat penegak hukum supaya dia juga tidak serampangan, tidak sewenang-wenang gitu ya dalam menjalankan segala otoritas yang dia punya gitu. Nah, kalau Bang Aristo sendiri melihatnya ini kita mengarah kemana nih Bang kita? Eh, apakah kita betul-betul harus mengadopsi satu konsep ini atau sebenarnya kita boleh sebetulnya mengadopsi mengcombine dua konsep ini mencari sesuai dengan apa yang kita mau dan bagaimana yang ideal menurut Bang Aristo? Silakan Bang. Ya, ya boleh dong, nggak harus. Jadi gini, kalau sekarang ya kita kalau pakai terminologinya Packer kita lebih jauh ke crime control. Tapi saya mau komentari dulu soal Packer itu ya. Jadi Packer itu, saya di tulisan saya selalu bilang, jadi Packer ini sebenarnya kita selalu pakai crime control dan due process. Sebenarnya persoalan Indonesia dan negara-negara otoriter itu lebih heavy dari itu. Lebih heavy dari sekedar crime control dan due process. Packer itu dia mengamati apa sih? Dia mengamati tahun 60-an di California, Warren Court. Waktu Ketua Mahkamah Agungnya Warren. Jadi dia cuma mengamati satu represi di negara yang super liberal. Jadi dia nggak bayangkan itu di negara yang otoritarian. Nah, saya mau update karena Mas Rozi ini masih belum lulus ya. Udah lulus apa belum? Coba bacalah tulisan-tulisan tentang bagaimana hukum acara pidana otoritarianisme. Saya kasih contoh si Liu Haliday, criminal defense lawyer at work in China. Jadi ya si Liu dan Haliday, Terence Haliday. Nah, itu lebih lebih update daripada Packer itu sendiri. Karena Packer tahun 60-an juga. Dan di tulisan saya juga saya tulis bahwa Packer tidak membayangkan yang terjadi sebenarnya spektrum yang paling cocok di negara-negara otoritarianisme tadi ideologi politiknya, operating systemnya. Karena Packer itu bicara crime control dan due process di dalam framework orang liberal. Tapi ternyata di belahan bumi lain itu ada persoalan yang sangat mendasar. Ya, apakah nih otoritarianisme yang di kiri dan liberalisme yang di kanan. Nah, refleksinya itu adalah hukum acara pidananya. Kita mengarah kemana? Ya jelas kita mengarah otoritarianisme dan belum bergeser. Demokrasi Pancasila itu belum bergeser karena itu udah innate banget, itu udah embedded ya. Itu udah embedded banget bahwa konsep dasarnya negara paling tahu, negara harus di atas di individu. Kalau liberalisme itu kan negara itu paling tidak ya, kalau mau di atas dikit lah. Kalau bisa sama. Nah itu nggak mungkin pergerakan, bukan nggak mungkin ya jauh sekali lah. Mungkin eh, cucu saya baru lahir baru mungkin bisa ke sana kali ya. Mungkin Mbak Iftitah sampai Mbak Iftitah 100 tahun juga belum lah. Kalau masih jauh sekali. Jadi kita masih mengarah ke sana. Nah, upaya yang dilakukan oleh ICJR ini saya suka karena dia mencoba menarik agak ke tengah. Ya makanya harus dibantu karena ini terlalu ke kiri banget. Tadi kan saya bilang pilihan politik. Iya, tapi pilihan politiknya ini eksesnya udah banyak banget. Ya, pilihan konsekuensinya tuh harusnya kita refleksi lah dari konsekuensinya. Dikurangin lah powernya. Tadi bahasa Mbak Tita, akuntabilitasnya lah. Gitu. Gitu ya Mas Rozi. Oke, terima kasih Bang Aristo. Saya izin pindah ke Mbak Tita lagi gitu. Tapi kali ini saya mau coba
melihat gitu ya di tengah aspek substansi yang carut marut, yang sebenarnya kita masih bisa debat lebih panjang lagi. Untuk itu sebetulnya desakan teman-teman adalah untuk memperpanjang proses pembahasannya gitu ya. Jangan sampai ini kayak dikejar tayang, kayak revisi-revisi yang dilakukan sebelumnya belum final di masyarakat, masyarakat belum tersosialisasi secara baik, tapi udah disahkan duluan gitu. Jadi cara-cara model-model yang mungkin bisa dibilang tendensi ke otoritarian itu terus dilanjutkan dalam proses perundang-undangan. Nah, kalau kita juga penasaran sebetulnya dari teman-teman masyarakat sipil, proses apa saja sih yang sudah difasilitasi oleh DPR RI gitu ya perjalanannya, dan masalah substansial mana yang sebenarnya sudah diakomodasi oleh DPR dari berdasarkan dengan masukan dari teman-teman masyarakat sipil. Silakan, Kak Tita. Ya, kalau proses sih memang cepet banget ya satu pasti dan memang terburu-buru gitu kelihatannya. Kemarin kalau misalnya teman-teman ngikutin bahas DIM yang 1676 ditambah 300 tambah 600-an lagi yang di penjelasan itu cuman dikebut 2 hari kan. Itu cuman 10 jam lah kurang lebih bersihnya live streaming 2 hari itu. Dan yang dibahas juga nggak substansial gitu. Banyak pasal yang di skip-skip, jadi pembahasannya juga nggak sistematis. Apa namanya, jadi ada klaster gitu ya. Kalau bahas dimnya ada yang mana pasal yang tetap, mana pasal yang diubah, mana yang substansi baru, mana yang dihapus. Nah itu mereka ngurutin berdasarkan itu tuh, yang tetap di skip, habis itu nextnya yang dihapus dulu, terus habis itu yang diubah, terus habis itu baru bahas substansi baru. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di dengan sistem yang kayak gitu, kadang kan satu pasal itu dibaca jadi nggak utuh gitu, karena bisa jadi satu pasal ada yang ayatnya diubah, ada yang tetap, ada yang ada substansi baru, tapi di skip skip gitu loh bacanya, nanti ngulang lagi dari atas lagi yang kalau klaster yang lain. Jadi secara sistematis juga nggak ini, dan emang kelihatan itu kayak scripted gitu. Jadi cuma baca aja. Ini apa ada perubahan ini ya dimnya ya pemerintah apa argumennya, oh gini gini, oh ya udah oke sepakat ya kita setuju sama pemerintah ya ya ketok dah udah gitu aja sampai berapa ratus itu, makanya secepat itu bahasnya. Dan yang juga pun kalau misalnya ada perdebatan yang cukup panjang gitu ya, kemarin aku inget isunya salah satu misalnya soal plea bargain, soal apa namanya pengakuan bersalah, itu cukup banyak apa namanya DPR yang mengkritisi ini gimana tuh sistemnya, ini sidangnya modelnya gimana sih kalau sidang tertentu menentukan kapan akan acara singkat atau enggak, menerima plea bargainnya atau enggak. Nah, ini mekanisme gimana gimana karena memang turns out belum terlalu panjang, dan itu tadi secara sistem pembahasannya juga nggak sistematis gitu. Jadi kepotong-potong dan nggak utuh gitu pemahamannya. Dan dan tapi akhirnya ujungnya akan tetap oke sama sama pemerintah gitu. Jadi mau apapun perdebatannya udah jadiin bumbu aja. Habis itu ujungnya tetap diketok oke sama pemerintah, pun ada perbedaan, ada perubahan-perubahan itu juga nggak substansial gitu. Kecuali yang memang yang kayak tadi gitu, yang penting untuk bahan-bahan iklan, bahan-bahan kosmetik gitu. Kayak yang tadi advokat, ada pasal advokat dilarang untuk menyampaikan pendapat di muka umum ya soal pembelaan apa soal kasusnya gitu. Itu kan juga dijadikan bahan kan, dan itu dijadikan apa namanya kekuatan untuk bisa mempromosikan RUHP yang bisa punya apa namanya peran atau bisa punya berpihak lah kepada advokat gitu. Jadi untuk pasal-pasal yang selected yang kayak gitu tuh yang akhirnya di oke-okein dan memang nggak punya dampak kepada existing power ya, yang ya kita tahu di sistem, di apa namanya di salah satu institusi polisian itulah kita bisa sebutnya. Nah, selain itu gitu ya, yang lain-lain sih nggak banyak perubahan substansialnya gitu. Ada satu misalnya alasan penahanan yang itu juga nggak banyak apa namanya perdebatannya waktu itu kenapa, tapi dihapus misalnya soal apa namanya alasan penahanan dia nggak bekerja sama gitu. Itu kan kemarin ada 3 isu problematik misalnya soal alasan penahanan, nah, satu udah hilang nih. Yang soal alasannya itu salah satu subjektivitas juga gitu. Tapi di luar itu tuh masih masih banyak gitu. Dan apa namanya concernnya kami lagi adalah dengan tadi ya, memang tujuan goalnya adalah nggak mau ya tetap existing gitu, mempertahankan sistem operasi yang sekarang dengan sistem yang kita tahu saat ini. Tapi akhirnya masukan-masukan yang dijawabin atau masukan-masukan atau perbedaan-perbedaan pendapat yang mencoba untuk merombak si existing power ini, jadi dijawab dengan dengan kesesatan berpikir gitu. Dan ini kan yang juga bahaya gitu ya.
apa namanya misalnya kayak menjawab soal apa namanya penangkapan gitu ya, masa penangkapan ini juga cukup panjang perdebatannya. Masa penangkapan itu dulu di kemarin di RUU KUHP-nya yang diusulkan DPR kan 1 kali 24 jam. Kemudian pemerintah itu minta supaya bisa diperpanjang 7 kali 24 jam. Alasan perpanjangannya dengan ada salah satunya subjektivitas penyidik. Jadi teman-teman masyarakat sipil wah udah teriak-teriak lah, udah rame di masyarakat dan ini kan kita argunya bahwa ya penyiksaan itu ladangnya di sini gitu, masa penangkapan yang panjang dan nggak ada check and balancesnya tadi, nggak ada kewajiban dia dibawa ke hakim pun yang selama ini itu jadi korban-korban di kasus-kasus yang dia akhirnya meninggal dunia gitu karena tadi ditangkap sehari 2 hari berapa hari pulangnya udah meninggal gitu. Nah ini yang jadi argumen akhirnya perdebatan terus diputuskan akhirnya balik ke yang KUHP sekarang gitu dan alasannya adalah kenapa nggak mau mengadopsi si sistem yang tadi membawa ke hakim itu adalah karena kondisi geografis, alasan yang klasik gitu dan apa namanya bukan ya tadi karena memang alasannya mau mempertahankan sistem existing nggak mau mengubah jadinya alasannya ya lompat gitu padahal kan sebetulnya kalau mau beneran runut mencari penyelesaiannya dan memang berkomitmen untuk mau ada kontrol itu ya kan itu hanya untuk daerah-daerah tertentu ya dan itu bisa jadi bias juga karena availability yang ya mungkin nggak semua nggak banyak gitu yang apa namanya yang membutuhkan alat transportasi untuk si tersangka terdakwanya diangkut untuk ketemu hakim gitu kan itu nggak default semua wilayah mayoritas akan kayak gitu hanya untuk kebutuhan daerah-daerah tertentu yang itu lah akhirnya yang perlu dicarikan alternatifnya gimana, penyelesaiannya gimana khusus untuk memenuhi kebutuhan itu. Tapi defaultnya bisa dibikin bahwa si ya dihadapkan dulu ke hakim dan segala macam itu. Jadi akhirnya lompat gitu ininya dan alasannya juga lagi-lagi yang dari alasan tahun 80 dari alasan nanti mungkin 100 tahun lagi akan satu sama gitu. Indonesia akan jadi negara kepulauan terus ya kecuali mau ada apa namanya pemekaran wilayah jadi lahannya ini semua kan juga nggak masuk akal gitu. Dan apakah kita akan terus mempertahankan apa namanya dampak dari tadi ya untuk mempertahankan existing power dengan akhirnya orang mikir tuh jadi jadi nggak mikir dengan logis dengan rasional dan akhirnya ini juga berdampak kemana-mana gitu. Yang apa namanya soal si kesesatan berpikir ini gitu sih. Oke, terima kasih Kak Tita. Jadi ngeri juga ya kalau ngelihat substansi substansinya ya di luar prosesnya maksud saya. Jadi tadi kalau masa penangkapan versi pemerintah 7 kali 24 jam, setahu saya itu cuma ada di undang-undang terorisme kalau nggak salah itu masa 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 penangkapan tuh bisa 7 kali 24 jam. Itu pun juga dalam penanganan terorisme kita juga masih sangat problematik gitu ya. Banyak pelanggaran HAM di situ, sangat subjektif alasan penahanannya dan lain-lain. Ya cukup ngeri lah Sorry, ya. mungkin mau nambahin dikit ya. Iya Ya, betul. Sebetulnya yang di luar 1 kali 24 jam tadi aku kayaknya belum selesai jelasin. Jadi di ya, luar 1 kali 24 jam itu yang di pengecualian itu narkotik yang oke. bisa sampai 6 hari sama terorisme 21 hari. Cuman itu lagi-lagi alasannya adalah karena alasan geografis gitu. Yang kalau misalnya kita cek lagi gitu ya, kenapa sih perlu ada masa penangkapan yang panjang gitu kan? Sebetulnya orang penangkapan ini kan tujuannya untuk pemeriksaan kan, untuk dia bisa dibawa apa namanya diperiksa gitu, betul nggak sih dia memang pelaku dan dikonfirmasi bukti-bukti dan segala macam. Jadi nggak ada justifikasi yang itu kalau terorisme butuh, kalau tidak pidana tertentu butuh, karena sebetulnya basically sama ya, mau terorisme, mau narkotika, mau tipu gelap, mau penggelapan, mau apa namanya, mau tindak pidana yang lain, penganiayaan, itu kan tujuan penangkapannya sama untuk pemeriksaan gitu. Jadi alasannya itu sih nggak nyambung gitu jadinya. Kenapa untuk karena wilayah kondisi geografis, tapi akhirnya untuk tindak pidana tertentu gitu yang diiniin kan nggak nyambung gitu. Jadi ya itulah aku pun juga bingung ya gimana jelasin, tapi kurang lebih gitu. Oke, thank you Kak Tita. Sebelum saya lempar ke teman-teman, mungkin di sini ada yang mau berpendapat dan mau menanyakan sesuatu kepada kedua narasumber kita hari ini. Terakhir saya ke Kak Tita. Jadi dari bacaannya teman-teman masyarakat sipil, ya kalau dari bacaan saya pribadi ini juga ujungnya bakal sah sebetulnya ya. Dengan 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 apa ya, dengan muatan yang masih problematik dan tidak banyak perubahan substansial yang ada gitu ya. Ini juga tidak akan kemana-mana gitu revisi revisi KUHP. Nah, dari teman-teman masyarakat sipil nih bacaannya gimana dan kira-kira apa yang akan ditempuh dalam waktu dekat gitu
setelah ini jika memang benar-benar KUHP ini, RKUHP ini benar-benar disahkan. Silakan Kak Tita. Ya, sebetulnya ada ada agak sedikit perubahan konteks ya kalau kita bandingin sama minggu lalu. Jadi minggu lalu sebelum teman-teman koalisi keras banget bikin draft tandingan lah, mengkampanyekan tolak karena sebelumnya kita kan masih pakai kawal ya, kawal KUHP kita tone-nya masih masih cukup soft lah untuk si KUHP ini. Tapi begitu kemarin yang 2 hari dikebut itu kemudian akhirnya isunya naik gitu ya, dan ya ada perpolitikan di dalamnya. Akhirnya gimana ceritanya si Komisi 3 pimpinan Komisi 3 akhirnya mencoba apa ya, agak lebih slow down akhirnya. Jadi kan kalau kemarin hitung-hitungannya kita kemarin Senin itu sebetulnya targetnya bisa sampai ke tingkat 1 ke komisi. Jadi udah selesai di tim panjanya, udah selesai di komisinya, di tim panja DPR dan pemerintahnya, beres-beresin tadi yang udah diketok-ketok dimnya yang 2 hari itu. Senin itu udah dibungkus, udah mau dimajuin ke komisi dan rencananya mau di paripurna nanti di maksimal tanggal 24 inilah, dan itu jadi kado kemerdekaan 17 Agustus. Awalnya kita bacaannya itu. Tapi kemudian bergeraklah, dinamikanya berkembang, akhirnya sekarang udah mulai slow down. RDPU kemarin masih dibuka kan, di hari Senin itu ada teman-teman Komnas Perempuan, LBH Apik dan beberapa kelompok masyarakat masih bisa RDPU, dan sekarang juga prosesnya tim-tim teknisnya juga masih cukup apa namanya pelan-pelan gitu ya, bahas merapihkan draftnya yang dari 2 hari kemarin. Dan apa namanya, terakhir terakhir update-nya sih kalau ya masih sama sih, ini juga yang teman-teman koalisi itu sempat dapat dapat quotes and quotes ancaman juga gitu dari Komisi 3 bahwa kalau ribut-ribut kita nggak jadi deh KUHP, kita gagal lah, kita nggak usah, kita pakai yang sekarang aja lah gitu, kurang lebih gitu. Tapi itu satu hal, tapi di hal yang lain kita tetap percaya 2000 nanti KUHP baru berlaku, pasti akan ada KUHP baru gitu. Entah mungkin nanti di akhir-akhir bulan akan ada Perpu atau gimana, kita itu bisa bisa jadi menjadi salah satu opsi. Tapi bacaannya kalau sekarang memang memang betul sih, itu kayaknya most likely ini barang jadi gitu dengan ya dengan kondisi yang begini gitu. Jadi plannya teman-teman sih sebetulnya ya mendorong supaya mendelay prosesnya gitu, sebisa mungkin di slow down. Dan kita juga kemarin mau melibatkan tim ahli akademisi lagi karena mereka turns out juga punya dinamika gitu ya di dimnya waktu bikin dim pemerintah. Jadi kan di pemerintah membentuk tim ahli lah, ada beberapa ahli akademisi, Prof Tuti, Mas Farizal dan lain-lain lah ya yang menjadi tim ahli ini. Dan di sesinya pemerintah waktu itu tuh pada curhat gitu. Ini kita kok nggak pernah dibahas secara substansial sih, masuk-masukan kita nggak ada pembahasan yang perdebatan pasal per pasal lah, isinya masih masih abstrak, masih konsep. Dan betul keluar gitu dari klaimnya beberapa ahli itu di forum itu, bilang kita ini jadi stempel doang ya, jadi pajangan doang ya, kurang lebih gitulah. Jadi ada kemarahan itu juga gitu dari tim ahli, ada konsolidasi yang sekarang juga sedang dipersiapkan gitu ya, untuk bisa menyuarakan itu. Ada penolakan itu juga dari teman-teman akademisi yang khususnya tim pemerintah kemarin ya, untuk bisa bisa ini. Jadi itu sih beberapa beberapa opsi. Yang lain ya teman-teman pasti tetap campaign publik, tetap ada aksi-aksi gitu, pasti tetap ada untuk memastikan ya ini di satu sisi tetap jalan gitu, karena di sisi yang lain, di satu sisi kita pengen ada KUHP baru gitu, yang ada pembaruan gitu. Dengan KUHP yang sekarang juga nggak ideal gitu, nggak lebih baik gitu dengan kita memilih untuk dengan KUHP yang 81. Tapi pun kita mau yang baru juga nggak yang begini juga gitu. Jadi itulah kita mengontrolnya spektrumnya di antara itu. Dan ya worst case-nya ya itu sih tetap jadi barangnya. Dan ya pasti kayak RUU TNI kemarin, pasti nanti ya ada strategi-strategi lain yang akan kita ini, kalau entah JR lah entah gimana. Tapi itu pasti ada bacaan dari teman-teman untuk follow up lebih lanjutnya. Jadi nggak berhenti cuma sampai di pengesahan aja gitu bisa. Oke, terima kasih Kak Tita. Ya, jadi kenapa saya coba untuk menanyakan ini juga karena kebetulan kita juga berniat untuk mengangkat isu ini juga gitu ya, mengingat ya KUHP akan sangat berimplikasi bahkan ke kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Baik, terima kasih Bang Aristo dan Kak Tita. Mungkin saya lempar ke teman-teman jika ada yang ingin bertanya kepada kedua narasumber atau mau berpendapat lain juga sangat boleh. Tadi saya lihat di kolom komentar
Ada ini nih, ada yang komen. Izin dari Giorgio R. Izin menambah bahan bacaan. Kebetulan tesis saya sangat dekat dengan topik ini. Kak Santi Kouwagam, Pak Adrian Bettner, dan Pak Daniel telah menulis banyak tulisan tentang korupsi sistemik di Indonesia. Mungkin bisa dicek juga karya-karya mereka. Oke, terima kasih Giorgio sudah menambah satu eh, ya beberapa ini ya instrumen atau beberapa literatur yang bisa kita rujuk untuk melihat masalah KUHP ini. Oke, teman-teman, silakan. Kalau ada, oke. Kalau tidak ada, mungkin saya minta closing statement kali ya dari Bang Aristo dulu, kemudian ke Katita. Silakan, Bang. Oke, jadi closing statement saya pertama ya saya pesimis ya, pasti ya pesimis. Tadi kan operating sistemnya tuh susah berubahnya. Yang kedua, sebenarnya saya mau promosi buku nih. Ya, buku saya launching tentang dekonstruksi KUHP dan kemungkinan perubahannya. Nah, nanti saya post sendiri deh di LinkedIn saya ya. Yang Oke, ketiga, Bang. ya, yang ketiga tadi Giorgio bahan bacaan itu, yaitu semua sudah saya cite, terutama Daniel Eslev. Justru saya fans ya, justru saya menulis tuh di setiap tulisan saya pasti ada citation Daniel Eslev. Karena menurut saya persoalan di Indonesia ya persoalan kekuasaan ya di hukum acara pidana. Begitu, Mas Rozi. Terima kasih, Bang. Eh, saya pasti beli bukunya, Bang. Tenang aja. Oke, Terima silakan, kasih ya, Katita. terima kasih. Silakan, Katita. Kalau dari aku sih mungkin pesannya juga buat teman-teman yang di PPI Belanda gitu ya, seluruh Belanda walaupun nggak Indonesia, tapi semoga tetap bisa catch up sama isu-isunya dan tetap juga support atau untuk advokasi perubahannya ini. Walaupun kita tahu ini adalah peperangan yang nggak mungkin dimenangkan, tapi paling nggak ada sesuatu yang bisa kita riding the wave-nya lah, yang baik yang bisa berdampak ke arah perubahannya lebih baik ya walaupun kita nggak tahu kapan gitu yang kayak tadi misalnya mengedukasi orang soal gimana sih apa namanya negara hubungan negara sama kita kemudian gimana apa hak hak kita kalau kita berhadapan sama APH kita bisa apa karena ya kalau enggak karena kan kita kekuatan kita ya cuman kita ya sama-sama masyarakat sipil ini kan gitu kalau misalnya kita hadap-hadapan sama 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 negara sama state gitu jadi merefleksikan ulang aja sih gimana posisi kita sebagai warga gitu ya dan idealnya harusnya seperti apa gitu untuk kita bisa mengklaim hak-haknya kita untuk kita bisa menghold accountable state gitu di konteks ini dan tentu ke depannya ini juga juga melihat perkembangan apa namanya sistem ketatanegaraan sistem pemerintahan kita juga bisa menjadi lebih baik gitu karena kalau hukumnya dengan nggak jalan dengan sistem yang baik ya mau mau dia di liberal kayak mau dia di otoritarian ya nggak akan kemana-mana juga gitu apa namanya negaranya gitu dan ya akhirnya yang dirugikan kan si warganya juga gitu jadi semoga pesan-pesan di luar advokasi KUHAP ini nilai-nilai yang coba dibangun itu bisa bisa di apa ya bisa diinfiltrasi lah paling enggak walaupun kita nggak punya sistem yang ideal paling enggak kita bisa punya paradigma bisa punya perspektif yang bisa lebih lebar yang bisa lebih luas gitu soal gimana baiknya arah perubahan ke depan mungkin itu sih kalau aku. Terima kasih, Katita. Luar biasa sekali diskusi kita pada hari ini. Sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada Bang Aristo, kepada Katita. Mungkin sedikit kesimpulannya gitu ya. KUHP saat ini memang ya tadi kalau bahasanya Bang Aristo pesimis gitu ya atas perubahan KUHP yang hari ini ada gitu. Jadi memang kalau saya mengutip satu scholars juga dia dari Ottawa, Terry Skolnick, dia bilang bahwa criminal justice system ini akan berimplikasi pada overpolicing, overcriminalization, dan incarceration. Artinya penting sekali gitu ya untuk kita menaruh perhatian. Tadi saya sepakat dengan Katita menaruh perhatian terhadap KUHP ini. Jadi karena KUHP kita ini belum menjawab sejumlah permasalahan fundamental, belum dapat dikategorikan sebagai KUHP yang pro terhadap hak asasi manusia, tadi kalau bahasanya Bang Aristo bermuatan norma-norma liberal tadi, ya kita harus tetap mendorong ya supaya pemangku kepentingan DPR dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan
harus membuat kuhab yang lebih baik dalam artian memberikan ruang kepada korban, kemudian diskresi dibatasi, mereduksi celah-celah abuse of power, merepresentasikan kepentingan masyarakat, dan mengadopsi nilai-nilai hak asasi manusia lainnya. Mungkin sekian teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung pada diskusi ini. Sekali lagi terima kasih kepada pembicara kita, Bang Aristo, Mbak Tita. Terima kasih sudah bergabung. Sehat-sehat selalu. Oke, Saya tutup sama-sama. Ya, diskusinya. terima kasih Assalamualaikum Bang warahmatullahi Rozi, wabarakatuh. Bang Aristo. Salam. Oke. Terima kasih rekan-rekan semua.